Namaku Kayla. Dulu orang-orang mengenalku sebagai istri Arman, pewaris perusahaan besar milik keluarganya. Hidupku penuh kilau, berlian di jari, gaun rancangan desainer, pesta keluarga di rumah megah yang selalu dipenuhi tawa. Semua berjalan begitu sempurna, seolah Tuhan menciptakan kisah cinta kami hanya untuk menjadi iri bagi banyak orang. Aku selalu merasa aman di sisinya. Arman adalah pria yang lembut, tegas, dan mencintaiku dengan cara yang sederhana tapi dalam. Saat ia pulang kerja dengan seragam berbau minyak dari kilang, aku tahu cinta kami masih sama hangatnya seperti pertama kali kami bertemu di kampus. Tiap pagi, suara langkahnya di lantai marmer rumah kami menjadi musik favoritku. "Kayla, nanti makan siang jangan lupa bareng aku ya," katanya suatu pagi sambil menatapku dari balik cermin. Aku mengangguk, tak pernah menyangka kata-kata itu akan menjadi salah satu kenangan terakhir yang tersisa. Hari dituku aku masih sempat membetulkan dasi hitamnya, mencium keningnya dan berbisik pelan, "Hati-hati di jalan, Mas." Ia tersenyum, lalu pergi membawa sepotong jiwaku bersamanya. Siang itu, langit Jakarta tampak muram. Aku tengah menyiram bunga ketika suara telepon berdering. Dari seberang, terdengar nada terbata-bata, penuh kepanikan. "Bar Pak Arman, ada kecelakaan di kilang." Dunia berhenti. Air dalam ember tumpah di kakiku. Tapi aku tak merasakannya. Tubuhku gemetar. Suara tangisan Dira, anak kami, menggema di seluruh rumah. Dalam hitungan jam, segala yang ku kenal berubah menjadi kabut duka. Hari pemakaman itu seperti mimpi buruk yang tak kunjung selesai. Peti kayu yang membawa tubuh suamiku terasa terlalu berat untuk kuikhlaskan. Aku memandangi wajahnya untuk terakhir kali, tenang, seolah hanya tidur sebentar. Tapi saat tanah mulai menutupi peti itu, aku tahu, sebagian dari diriku ikut terkubur di sana. Orang-orang datang memberi pelukan, tapi tak ada yang benar-benar bisa menghangatkan dada yang kosong. Ibunya Arman menangis, kakak dan adik iparku tampak berduka. Tapi di mataku, ada sesuatu yang tak bisa kuterjemahkan. Tatapan yang dingin, penuh hitungan. Malamnya, rumah besar itu menjadi terlalu sepi. Foto pernikahan kami di ruang tamu terasa seperti ejekan. Aku duduk di lantai, memeluk Dira yang tertidur dengan mata bengkak. Dalam diam aku berbisik, "Mama nggak tahu gimana caranya hidup tanpa dia, Nak." Tapi di balik rasa kehilangan itu, ada bisikan lain di hatiku. Bisikan yang pelan tapi jelas, bahwa badai belum berakhir. Bahwa kemewahan yang dulu membuatku tinggi, kini akan menjadi batu yang menarikku ke dasar. Aku tidak tahu bahwa hari itu adalah awal dari akhir yang panjang. Sebuah perjalanan dari langit ke tanah, dari istri terhormat menjadi janda yang dipandang rendah. Namun saat itu, aku masih terlalu buta oleh cinta dan kenangan. Aku masih percaya, keluarga suamiku akan merangkulku. Aku masih berpikir, kebaikan akan dibalas kebaikan. Aku belum tahu bahwa hidup bisa sekejam itu. Kalau kamu pernah kehilangan seseorang yang membuat hidupmu berubah selamanya, tulis di komentar. Aku tahu rasanya. Mari kita sama-sama kuat, seperti Kayla yang harus belajar berdiri di tengah badai. Begitu matahari terasa berbeda. Hangatnya menelusup lembut ke sela tirai kamar, memantulkan kilau di wajah Arman yang masih tertidur di sampingku. Aku tersenyum kecil, menatap sosok yang selama ini menjadi pusat semestaku. Ia tampak lelah tapi damai. Aku masih ingat jelas aroma tubuhnya yang berpadu dengan wangi sabun. Begitu menenangkan. Seolah semua rasa cemas di dunia bisa luluh hanya dengan satu pelukan darinya. "Mas, bangun. Nanti telat lagi," ucapku sambil menggoyangkan bahunya pelan. Ia membuka mata, menatapku sambil tersenyum. Senyum yang selalu membuatku yakin bahwa aku adalah wanita paling beruntung di dunia. "Masih pagi, sayang. Biar dulu Mas lihat kamu sebentar," katanya dengan suara serak yang membuat dadaku menghangat. Waktu seolah berhenti. Ia menarikku ke dalam pelukannya. "Kalau suatu hari Mas nggak ada, kamu harus tetap kuat, ya," katanya tiba-tiba. Aku tertawa kecil, menepuk dadanya. "Jangan ngomong yang aneh-aneh. Mas nggak kemana-mana kan?" Hanya tersenyum samar. Andai aku tahu itu pertanda, mungkin aku akan memeluknya lebih lama.
Pagi itu kami sarapan bersama Dira, anak kami yang baru berumur 9 tahun. Ia cerewet seperti ayahnya, selalu punya cerita lucu. Arman menatap kami bergantian lalu berucap, "Mas nggak butuh apapun lagi di dunia ini. Punya kalian aja. Sudah cukup." Ucapannya sederhana, tapi kini kata-kata itu menjadi pisau yang setiap kali ku ingat, selalu menyayat. Ketika mobil hitamnya meninggalkan halaman rumah, aku berdiri di depan pagar, melambaikan tangan sambil menahan air mata bahagia. Ia membalas lambaian itu. Senyum terakhir yang kulihat sebelum segalanya runtuh. Hanya butuh satu panggilan telepon untuk menghancurkan seluruh hidupku. Siang itu, aku sedang menyiapkan makan siang, ayam kesukaannya, ketika telepon rumah berdering keras. "Ibu Kayla?" Ini dari pihak kilang. "Ada kecelakaan besar, Pak Arman belum sadar." Suaraku tercekat. Piring di tanganku jatuh pecah di lantai, tapi aku tak peduli. Aku hanya berlari. Sepatu yang tak sempat kupakai, rambut yang berantakan, semua tak penting lagi. Sesampainya di rumah sakit, aku melihat tubuh suamiku terbaring dengan wajah penuh luka. Monitor berbunyi monoton. Dokter berkata pelan, "Kami sudah berusaha, Bu." Dunia seolah berhenti berdetak. Suara-suara di sekelilingku lenyap. Yang tersisa hanya tatapan kosong dan tangan yang tak sempat kugenggam lebih lama. Malam itu aku duduk di ruang tamu sendirian. Di atas meja, tergeletak dasi hitam yang tadi pagi kupasangkan. Tanganku gemetar menyentuhnya. Dira tertidur di pangkuanku. Kelelahan menangis. Aku memandang ke langit-langit rumah yang dulu terasa megah, kini hanya terasa hampa. Semua benda di sekitarku seolah berbisik, mengulang kata-kata terakhirnya pagi tadi. "Kalau suatu hari Mas nggak ada, kamu harus tetap kuat ya." Aku menatap wajah anakku dan tahu, sejak detik itu aku tak boleh lagi lemah. Tapi siapa sangka, kehilangan Arman hanyalah awal dari luka yang lebih dalam. Aku belum tahu bahwa setelah kematian suamiku, bukan hanya takdir yang berbalik, tapi juga hati manusia di sekitarku. Aku masih ingat aroma tanah basah hari itu. Aroma yang kini selalu membuat dadaku sesak. Langit kelabu, angin berhembus lembab, seakan ikut menangisi kepergianku menuju makam tempat Arman akan dibaringkan untuk selamanya. Setiap langkahku terasa berat, seolah bumi pun menolak menerima kenyataan. Di depan sana, peti kayu coklat tua sudah menunggu, dikelilingi bunga melati yang harumnya menusuk hati. Aku berdiri di tepi liang lahat, memandangi peti itu dengan pandangan kosong. Rasanya seperti menatap seluruh hidupku yang sedang dikubur perlahan. Orang-orang datang dengan wajah belas kasih, tapi tak ada satupun yang benar-benar bisa memahami kehancuranku. Tanganku bergetar saat ku sentuh kayu itu, dingin, keras, dan begitu nyata. Di dalamnya, lelaki yang dulu memelukku setiap malam kini terbaring diam. Tak lagi bisa kusapa. "Bu, waktunya diturunkan," ucap petugas dengan suara pelan. Aku mengangguk, meski hatiku menolak. Dira menangis histeris di pelukanku. "Mama, Papa kenapa dimasukin ke tanah?" Aku tak sanggup menjawab. Aku hanya memeluknya erat, berharap bisa menahan waktu agar semua ini berhenti. Tapi tanah terus menutup, sekop demi sekop, sampai suara kayu tertutup tanah menjadi satu-satunya bunyi yang kudengar. Saat bunga melati terakhir dijatuhkan, aku tahu separuh diriku ikut terkubur di sana. Setelah pemakaman, rumah besar keluarga Arman menjadi tempat tumpah ruahnya belasungkawa. Orang-orang datang membawa makanan, doa, dan ucapan duka. Tapi entah kenapa, aku merasa asing di rumahku sendiri. Tatapan kakak iparku, Sinta, tampak datar. Adik iparku, Rani, hanya bicara seperlunya, seolah aku adalah tamu yang datang tanpa diundang. Malamnya, saat semua tamu sudah pulang, aku duduk di ruang tamu dengan mata kosong. Di meja, foto pernikahan kami berdiri kokoh. Aku dan Arman tersenyum di depan altar. Kini senyum itu terasa seperti ejekan. Aku ingin memecahkan bingkai itu, tapi tangan ini terlalu lemah untuk marah. Sinta mendekat, duduk di depanku. "Kayla, kamu harus kuat," katanya datar. Aku mengangguk tanpa suara. Namun ada sesuatu di balik nada bicaranya, dingin, menahan sesuatu. Rani datang tak lama kemudian.
membawa secangkir teh yang tak kusentuh. Mulai sekarang, semua urusan perusahaan akan diurus keluarga, ucapnya pelan. Aku menatapnya bingung. Keluarga? Aku juga keluarga, Ran. Ia tersenyum miring. Tentu. Tapi kamu tahu sendiri Kak Arman udah nggak ada. Semua tanggung jawab kembali ke papa. Kalimat itu seperti duri. Baru sehari suamiku dikubur, tapi mereka sudah bicara soal tanggung jawab dan perusahaan, bukan soal kehilangan. Malam itu aku tidur di kamar yang terasa terlalu luas tanpa Arman. Spray yang biasa ia gunakan masih terlipat rapi. Wangi parfum tubuhnya masih tersisa. Aku rebahkan tubuhku di sisi tempat tidurnya dan menatap langit-langit kamar. Dira sudah tertidur, memeluk boneka pemberian ayahnya. Aku menatap wajah kecil itu sambil menahan tangis. Papa, kamu udah tenang di sana, nak, bisikku. Tapi mama belum. Mama masih takut karena mama tahu semuanya nggak akan sama lagi. Dan benar saja, sejak malam itu rumah megah itu mulai terasa asing. Senyum keluarga perlahan berubah menjadi tatapan curiga. Aku tak tahu kenapa, tapi firasatku mengatakan, kehilangan Arman bukan akhir dari penderitaan ini. Justru itu adalah awal dari perjalanan panjang untuk membuktikan bahwa cinta bisa mati, tapi harga diri seorang wanita tidak boleh ikut terkubur bersamanya. Sejak kepergian Arman, suasana rumah besar itu tak pernah sama lagi. Dulu, setiap pagi selalu terdengar tawa ringan, suara piring beradu, dan obrolan kecil tentang hal-hal sepele. Kini, meja makan yang panjang dan megah itu terasa dingin dan sunyi. Aku duduk di ujung meja, di kursi yang dulu selalu ditempati Arman, hanya karena aku masih ingin merasakan kehadirannya. Tapi entah kenapa, setiap kali aku memandangi kursi kosong itu, dadaku terasa sesak. Hari itu, seperti biasa, aku menyiapkan sarapan untuk keluarga besar suamiku. Ayah mertua duduk membaca koran, ibunya Arman diam saja dengan tatapan kosong, sementara dua iparku, Sinta dan Rani, sibuk berbicara pelan di antara mereka. Aku hanya bisa menunduk, mencoba menahan air mata yang tiba-tiba ingin jatuh. Dira duduk di sampingku, memainkan sendoknya tanpa selera. Kayla, suara Rani memecah sunyi. Mulai besok, kamu nggak usah repot masak lagi. Kita bisa suruh pembantu urus semuanya. Nada suaranya halus di permukaan, tapi aku tahu ada sesuatu di balik kata-katanya. Aku mengangguk sopan. Baik, Ran. Aku cuma mau bantu-bantu sedikit, biar nggak bengong di rumah. Ia menatapku dengan senyum yang tipis, dingin. Bantu-bantu itu bagus asal tahu tempatnya. Sekarang ini yang penting kamu fokus sama anak kamu aja. Jangan campur urusan keluarga besar, ya? Aku menatapnya lama. Dulu Rani sering memelukku, memanggilku Mbak Cantik. Tapi kini, ada jarak sejauh langit dan bumi di antara kami. Aku tahu, ia tak lagi melihatku sebagai kakak ipar, tapi sebagai orang asing yang kebetulan masih menumpang di rumah ini. Hari demi hari, perubahan itu semakin terasa. Pembantu rumah yang dulu ramah kini bicara seperlunya. Sinta mulai mengambil alih semua urusan rumah tangga. Setiap kali aku mencoba membantu, mereka selalu menemukan cara halus untuk menyingkirkanku. Aku seakan menjadi bayangan di rumah yang dulu kusebut rumah sendiri. Malam itu, aku duduk di balkon kamar, memandangi langit gelap. Angin berhembus pelan membawa suara jangkrik yang entah kenapa terasa menyedihkan. Aku memeluk Dira yang baru saja tertidur. Mama, kenapa mereka nggak mau ngobrol sama Mama? Tanyanya tadi sebelum lelap. Aku hanya tersenyum, menahan air mata yang sudah menggenang. Mereka cuma lagi sedih, sayang, jawabku bohong. Padahal aku tahu, yang mereka rasakan bukan sedih, tapi jijik. Mungkin juga benci. Keesokan harinya, saat sarapan, ayah mertua tiba-tiba berkata tanpa menatapku, Kayla, kamu tahu kan perusahaan Arman sekarang harus diurus lagi. Papa dan Sinta akan bantu sementara waktu. Aku mengangguk pelan, mencoba memahami maksudnya. Tapi sebelum sempat bicara, Rani menimpali. Iya, lagi pula Mbak Kayla kan nggak paham bisnis. Nanti malah repot kalau ikut campur. Aku terdiam. Hatiku panas, tapi lidahku keluh.
Aku hanya menatap nasi di piring, yang kini rasanya pahit. Setelah mereka pergi, aku duduk lama di meja makan. Meja itu dulu saksi cinta kami, tempat Arman selalu menggenggam tanganku sambil berkata, "Kamu rumahku." Kini, meja yang sama menjadi tempat di mana aku perlahan disingkirkan dari rumahku sendiri. Malam itu aku berdoa lama. Aku memohon kekuatan pada Tuhan, agar bisa menahan semua ini tanpa kehilangan akal. Aku tahu badai belum usai. Suara-suara di rumah ini mulai berubah. Bisikan, tatapan, dan jarak yang semakin lebar. Aku bisa merasakannya. Sesuatu sedang tumbuh di balik dinding ini. Sesuatu yang kelak akan menghancurkan segalanya. Aku masih bisa mendengar gema langkah kaki di kepala ini. Meski rumah sudah sunyi. Malam itu aku tak bisa tidur. Ada sesuatu yang mengusikku sejak siang tadi. Tatapan aneh dari Bu Sinta, ibu mertuaku, saat ia menatapku seperti menyimpan sesuatu yang tak ingin diucapkan. Tatapan yang sama seperti saat aku menanyakan kamar lama Arga yang selalu dikunci. Aku berdiri di depan pintu tua itu sekarang, hanya ditemani cahaya redup dari lampu lorong. Catnya mengelupas, dan di sela-selanya, aroma debu dan kayu tua menyeruak. Tanganku gemetar saat menyentuh gagangnya. Rasanya seperti aku akan membuka sesuatu yang seharusnya tak kusentuh. Tapi rasa ingin tahu ini lebih kuat dari rasa takut. Perlahan, aku putar gagang pintu. Terkunci. Aku menarik napas dalam-dalam dan memandangi celah kecil di bawah pintu. Ada cahaya samar di dalam sana, entah dari mana asalnya. Aku sempat berpikir untuk menyerah, tapi entah kenapa aku berjalan ke dapur, mengambil penjepit rambut, dan kembali. Jantungku berdetak cepat saat mencoba mencongkel kuncinya. 1 kali gagal, 2 kali, lalu klik, pintu terbuka. Udara di dalam ruangan itu lembab dan dingin. Aku melangkah masuk perlahan, dan mataku langsung tertuju pada foto besar yang tergantung di dinding. Arga bersama seorang wanita lain. Mereka tersenyum bahagia berdiri di depan rumah yang sama dengan ini. Wanita itu cantik, dengan rambut panjang terurai dan mata yang lembut. Tapi bukan itu yang membuatku tercekat. Di bawah foto itu, ada tulisan kecil di bingkainya. Untuk Arga dan Nisa, selamanya. Nama itu menghantam pikiranku keras. Sekali. Nisa. Nama yang sempat ku sebut tanpa sengaja waktu pertama kali datang ke rumah ini. Nama yang membuat Bu Sinta hampir menjatuhkan gelasnya. Aku mendekat, memandangi setiap detail foto itu, lalu mataku jatuh ke kotak kayu di meja kecil di bawahnya. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya ada surat-surat, potongan kain putih dengan noda kecoklatan, dan cincin pernikahan. Tapi hanya satu, tanganku bergetar hebat. Sebelum sempat aku membaca isi surat pertama, suara langkah kaki terdengar di belakangku. Aku menoleh cepat. Bu Sinta berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat seperti kain. "Kayla, apa yang kau lakukan di sini?" Suaranya parau, nyaris berbisik tapi penuh ketegangan. Aku menelan ludah, menatapnya tanpa tahu harus menjawab apa. "Maaf, Bu, aku cuma ingin tahu." Matanya menatap tajam, tapi aku bisa melihat sesuatu di sana. Bukan hanya marah, tapi takut. Ia melangkah mendekat, mengambil kotak kayu itu dan memeluknya erat di dada. "Kau tak seharusnya membuka ini. Tidak ada apa-apa di sini. Tapi, siapa Nisa, Bu?" Tanyaku lirih dengan suara bergetar. Bu Sinta membeku. Lalu, tanpa sepatah kata pun, ia menutup pintu kamar itu rapat-rapat dan menguncinya kembali. "Lupakan nama itu, Kayla," katanya pelan namun tegas. "Demi kebaikanmu sendiri." Aku berdiri terpaku di lorong yang semakin dingin, dengan perasaan aneh di dada. Nama itu terus berputar di kepalaku, Nisa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa Arga bukan hanya suamiku, tapi juga seseorang yang menyimpan rahasia kelam yang belum siap kubuka sepenuhnya. Sejak malam itu, nama Nisa terus menghantui pikiranku. Aku mencoba bersikap biasa saja di depan Arga, tapi setiap kali dia tersenyum, aku justru merasa ada sesuatu yang palsu di balik matanya. Ada jarak yang tiba-tiba terasa begitu nyata. Ia masih memelukku,
masih memanggilku sayang, tapi setiap pelukan terasa seperti penyangkalan terhadap sesuatu yang lebih besar. Pagi itu, saat Arga berangkat kerja, aku memperhatikan mobilnya melaju perlahan keluar gerbang. Dari jendela, aku melihatnya berhenti sebentar di depan rumah tua di ujung jalan. Ia menatapnya lama, seolah mengenang sesuatu, lalu baru melanjutkan perjalanan. Rumah itu tampak kosong, tapi entah kenapa dadaku berdebar kencang. Aku menoleh ke arah ruang makan, dan mendapati Bu Sinta sedang memandangi sesuatu di tangannya. Sebuah foto lama yang sama seperti yang kulihat di kamar terkunci itu. Begitu matanya menyadari aku memperhatikannya, ia buru-buru menyembunyikan foto itu ke dalam kain syalnya. "Kayla, kamu sudah sarapan?" Tanyanya cepat, pura-pura tenang. "Sudah, Bo," jawabku pelan. "Boleh saya bantu sesuatu?" "Tidak perlu," katanya dengan nada yang terlalu cepat untuk disebut wajar. Ada hening yang menggantung lama di antara kami. Aku ingin bertanya lagi tentang Nisa, tapi lidahku keluh. Sampai akhirnya Bu Sinta sendiri yang membuka suara. "Kadang, masa lalu itu tak bisa dikubur begitu saja," katanya pelan tanpa menatapku. "Tapi ada masa lalu yang sebaiknya tidak digali, Kayla. Percayalah, beberapa pintu kalau dibuka, tidak akan bisa ditutup lagi." Kalimat itu seperti peringatan, tapi juga pengakuan samar. Hari berganti sore. Aku menunggu Arga pulang, tapi hingga matahari tenggelam, dia belum datang. Nomornya tak aktif. Aku mencoba menenangkan diri, menyalakan televisi, tapi pikiranku berkelana. Hingga akhirnya aku mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Dengan perasaan lega, aku berlari ke pintu, namun yang muncul bukan Arga. Seorang lelaki tua berdiri di sana, membawa amplop coklat lusuh. "Ini rumah Pak Arga?" tanyanya sopan. Aku mengangguk. "Benar, ada apa ya, Pak?" "Ini titipan dari rumah duka di Serang," katanya. "Katanya ini milik almarhumah Nisa yang dulu sempat disimpan di sini." Aku terpaku. "Almarhumah?" "Iya," jawabnya singkat, lalu pamit sebelum aku sempat bertanya lebih jauh. Tanganku bergetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat dengan tinta yang sudah mulai pudar, selembar foto wanita muda dengan gaun putih, dan sehelai surat keterangan kematian. Nama di sana jelas tertulis, Nisa Ramadhani, wafat 3 tahun lalu. Aku menatap tanggal itu. 3 tahun lalu, tepat beberapa bulan sebelum aku mengenal Arga. Dunia terasa berhenti berputar. Nafasku memburu, tanganku dingin. Arga menikahiku setelah kehilangan seseorang. Tapi kenapa ia tak pernah cerita? Dan kenapa foto Nisa masih tergantung di kamar yang ia kunci rapat? Malam itu Arga akhirnya pulang. Bajunya berdebu, wajahnya letih. Ia tampak kaget melihat amplop di meja makan. "Dari mana kau dapat ini?" Suaranya serak. Seorang pria mengantarkan. Katanya dari rumah duka. "Siapa Nisa sebenarnya kah?" Ia terdiam lama, matanya merah seperti menahan sesuatu. "Nisa, istriku," katanya akhirnya dengan suara pelan tapi tegas. "Sebelum kamu." Aku menatapnya tak percaya. "Kenapa kau tak pernah bilang?" Arga menunduk, wajahnya tenggelam dalam bayangan. Karena dia meninggal bukan karena kecelakaan biasa. Dan aku masih dihantui caraku kehilangan dia. Aku tercekat, ingin bertanya lebih jauh, tapi air mata Arga sudah jatuh lebih dulu. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihatnya hancur, bukan karena amarah, tapi karena rasa bersalah yang begitu dalam. Dan malam itu aku sadar, rahasia yang kusentuh bukan sekadar kisah cinta lama, tapi luka yang belum sembuh dan mungkin kutukan yang belum selesai. Malam itu aku tak bisa tidur. Wajah Arga yang basah air mata terus berputar dalam pikiranku. Ia menangis di pangkuanku, menggenggam tanganku erat seolah takut kehilangan lagi. Tapi di balik tangis itu, aku merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar duka. Ada rasa bersalah yang seakan membakar dirinya perlahan. Setelah lama diam, Arga mulai bercerita. "Aku dan Nisa menikah muda," katanya lirih. "Dia bukan dari keluarga kaya, tapi hatinya bersih. Aku mencintainya, mungkin lebih dari siapapun. Tapi mama tak pernah merestui. Katanya Nisa hanya ingin harta keluarga."
Aku menatapnya dalam diam, mencoba membaca tiap getar suaranya. Suatu malam, lanjut Arga, kami bertengkar hebat. Aku terlalu lelah dengan tekanan keluarga, lalu meninggalkan rumah. Esok paginya aku mendapat kabar, mobil yang dikendarainya jatuh ke jurang di daerah puncak. Arga menunduk, baunya bergetar. Dia meninggal di tempat, Kay. Aku bahkan tak sempat minta maaf. Sejak itu aku merasa, semua ini hukuman. Aku mencoba hidup lagi, tapi bayangan Nisa selalu ada di setiap langkahku. Aku tak tahu harus berkata apa. Aku ingin memeluknya, tapi ada bagian dari diriku yang justru merasa terasing. Aku bukan Kayla yang dicintai karena diriku. Aku adalah bayangan dari seseorang yang tak lagi hidup. Setelah malam itu, Arga jadi lebih sering termenung. Ia pulang lebih larut dari biasanya, sering duduk di taman belakang dengan sebotol wine di tangan. Kadang aku mendengarnya menyebut nama Nisa pelan, di antara gumaman doa atau mungkin sesal. Aku berusaha memahami, tapi hatiku perlahan retak. Setiap kali aku menatap cermin, aku merasa seolah wajahku bukan milikku sendiri. Aku hanya pengganti pelarian dari masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Suatu pagi, saat aku hendak mencuci pakaian, aku menemukan sesuatu di saku jas Arga. Sebuah kalung perak kecil dengan huruf N di tengahnya. Kalung yang sama seperti di foto yang kutemukan dulu di kamar terkunci itu. Dadaku sesak. Aku menatap kalung itu lama, lalu menggenggamnya erat sampai telapak tanganku memutih. Ketika Arga pulang malamnya, aku bertanya dengan suara bergetar, "Masihkah kamu mencintainya?" Arga terdiam lama, lalu menjawab pelan, "Cinta tidak hilang, Kay. Hanya berubah bentuk." Aku tersenyum pahit. Kata-kata itu seharusnya indah, tapi justru menamparku keras. Aku sadar, aku takkan pernah bisa bersaing dengan kenangan. Sejak saat itu, aku mulai menjaga jarak. Aku tak lagi memaksanya bercerita, tak lagi memaksa perhatian. Aku hanya ingin menjaga kehormatan pernikahan ini, meski hanya tinggal namanya saja. Namun takdir seolah tak ingin memberiku waktu tenang. 1 minggu kemudian, kabar buruk datang lagi. Saat sedang menyiapkan makan siang, Bu Sinta masuk ke dapur sambil membawa surat. "Kayla, ini surat dari pengacara," katanya dengan wajah datar, "tentang pembagian saham perusahaan Arga." Aku menerima surat itu, jantungku berdebar. Isinya membuat mataku membesar. Seluruh saham atas nama Arga akan dipindahkan sementara ke tangan adik iparnya, Dimas, sampai kondisi perusahaan stabil. Dan aku tidak disebut sama sekali dalam perjanjian itu. "Kenapa saya tidak tahu, Bu?" tanyaku tercekat. "Karena kamu bukan bagian dari urusan keluarga lagi," jawabnya tajam. "Kamu hanya istri, bukan pewaris." Darahku mendidih tapi lidahku keluh. Aku hanya berdiri memandangi kertas itu, merasakan dunia di sekitarku semakin sempit. Malamnya, aku mencoba bicara pada Arga, tapi ia terlihat lelah dan tak ingin mendengar. "Sudahlah, Kay, ini urusan perusahaan. Aku hanya ingin menenangkan semuanya dulu," katanya tanpa menatapku. Aku menahan air mata. Dalam hatiku ada rasa takut yang belum bisa kujelaskan, takut bahwa perlahan aku sedang disingkirkan dari hidup yang dulu kubangun bersamanya. Malam itu aku duduk sendirian di beranda, menatap langit gelap yang tak berbintang. Jika cinta bisa berubah bentuk, bisiku lirih, kenapa rasanya justru semakin menyakitkan? Aku menunduk, menggenggam kalung Nisa yang kini tergantung di jemariku. Hati kecilku tahu badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Jika kamu di posisi Kayla, apa yang akan kamu lakukan? Tulis di kolom komentar, aku ingin tahu pendapatmu. Hari-hari setelah surat itu datang terasa seperti kabut yang menyesakan. Rumah besar yang dulu hangat kini menjadi tempat yang asing. Langkah-langkahku menggema di lantai marmer, tapi tak ada suara yang membalas. Arga semakin jarang bicara dan ketika kami berbicara pun, suaranya dingin seperti dinding di antara kami. Aku mencoba tetap menjalankan rutinitas, menyiapkan sarapan, menjemput anakku, Alana, dari sekolah, menunggu Arga pulang di sore hari. Tapi semua itu terasa seperti lakon yang harus kujalankan,
bukan lagi kehidupan yang kualami. Tiap malam aku mendengar Bu Sinta berbisik di ruang tamu bersama Dimas, adik Arga. Kadang samar-samar ku dengar namaku disebut. Kayla terlalu manja. Dia bukan istri yang bisa diandalkan. Arga harus segera mengambil langkah. Aku berpura-pura tak mendengar. Tapi luka itu tetap menembus telinga dan menancap di hati. Suatu sore, aku memberanikan diri untuk bicara dengan Dimas. Aku menemukannya di halaman belakang, sedang menyalakan rokok sambil menatap langit yang mulai jingga. Dimas, aku ingin tahu kenapa saham Arga harus diserahkan padamu, kataku pelan tapi tegas. Ia menoleh dengan senyum tipis. Karena aku lebih tahu cara menjalankan perusahaan, Mbak. Lagi pula, Mas Arga sedang tidak stabil. Dan kamu pikir aku tidak punya hak tahu? Sejujurnya, ia tertawa kecil. Tidak, kamu cuma menumpang di sini karena menikahi kakakku. Kata-katanya menusuk, tapi tatapannya yang congkak membuatku menahan diri agar tidak menangis di depannya. Aku menatapnya tajam. Aku istri Arga, Dimas. Aku berhak tahu apa yang terjadi pada suamiku. Dulu, iya, katanya santai sambil mematikan rokoknya. Tapi sekarang, semua orang tahu hubungan kalian sudah tidak sama lagi. Bahkan Arga sendiri sudah jarang menyebut namamu di kantor. Dadaku seperti diremas. Aku ingin membantah. Tapi suaraku tertelan oleh rasa sakit yang tiba-tiba datang. Dimas menepuk bahuku pelan sebelum berlalu, meninggalkanku dengan sejuta tanya dan rasa takut. Malamnya, aku mencoba bicara pada Arga lagi. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Aku ingin membantu, bukan mengambil apapun darimu. Ia mendesah panjang, suaranya berat. Kamu tidak tahu apa-apa tentang dunia bisnis, Kay. Aku sudah terlalu lelah. Tapi kenapa kamu harus menyerahkan semuanya pada Dimas? Dia, cukup! Bentaknya, menatapku dengan mata merah. Jangan ikut campur, Kayla. Aku tahu apa yang kulakukan. Suasana membeku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Untuk pertama kalinya, Arga meninggalkan ruang makan tanpa menoleh sedikit pun. Malam itu aku duduk lama di kamar Alana, memandangi wajah mungilnya yang tertidur lelap. Rambutnya menutupi sebagian pipinya, membuatku teringat pada masa ketika aku masih yakin bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya. Aku mengusap rambutnya pelan. Maafkan Mama, Nak. Mama tak tahu harus bagaimana lagi. Beberapa hari kemudian, kabar yang lebih menyakitkan datang. Dimas datang bersama seorang notaris, membawa surat resmi dari kantor hukum. Mulai hari ini, semua aset yang masih atas nama Arga akan diatur ulang. Termasuk rumah ini, katanya dengan nada dingin. Mama juga sudah setuju, aku terpaku. Apa maksudmu? Ini rumah suamiku. Sekarang ini, rumah keluarga besar, jawabnya santai. Kamu bisa tetap tinggal. Sementara. Aku menatapnya, mencoba menahan emosi. Sementara. Jadi aku akan diusir juga nanti? Dimas menatapku dengan senyum samar yang penuh ejekan. Aku tidak bilang begitu. Tapi kalau Arga terus seperti sekarang, semua akan berubah. Cepat atau lambat. Begitu mereka pergi, aku terduduk di lantai. Tangisku pecah. Aku merasa seperti boneka yang ditinggalkan di rumah mewah yang tak lagi punya jiwa. Semua yang dulu kukira milikku, cinta, keluarga, rumah, rasa aman, perlahan diambil satu persatu. Namun di sela tangis itu, ada sesuatu dalam diriku yang berbisik. Bangkit, Kayla. Jangan biarkan mereka menghancurkanmu. Aku menatap cermin. Wajahku pucat, mata sembab, tapi di balik air mata itu ada api kecil yang mulai menyala. Aku tak tahu harus mulai dari mana, tapi satu hal pasti, aku tak akan menyerah. Tidak lagi. Kalau kamu di posisi Kayla, apakah kamu akan bertahan atau pergi membawa anakmu? Ceritakan pendapatmu di kolom komentar, aku ingin tahu isi hatimu. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Dimas terasa semakin menyesakkan. Rumah ini, yang dulu dipenuhi tawa dan wangi parfum Arga, kini hanya menyisakan aroma dingin dan suara langkah kaki yang asing. Aku mencoba bertahan demi Alana, tapi bayangan masa lalu terus menekan seperti dinding yang kian menyempit. Suatu pagi,
Aku bangun lebih awal. Biasanya, aku menyiapkan sarapan untuk Arga dan keluarga besar sebelum semua beraktivitas. Tapi pagi itu, dapur sudah penuh. Mbok Minah, pembantu lama keluarga, tak lagi di sana. Sebagai gantinya, 2 perempuan baru berdiri di depan kompor, berbisik sambil melirik ke arahku. "Bu Kaila nggak usah repot," kata salah satunya datar. "Ibu besar sudah bilang, mulai sekarang kami yang urus dapur." Aku diam, tidak ingin mempermalukan diri. Tapi di dalam dada, rasa perih itu seperti bara. Aku melangkah ke ruang tamu dan menemukan Bu Sinta duduk dengan Dimas. Mereka tampak tengah memeriksa berkas-berkas. Dan di antara tumpukan kertas itu, aku melihat sertifikat rumah. "Bu, ini apa?" Tanyaku berusaha tenang. Bu Sinta menatapku tajam, lalu meneguk tehnya pelan. "Kamu tidak perlu tahu. Semua ini urusan keluarga." "Apa maksud ibu? Saya juga keluarga." "Keluarga?" Ia tersenyum sinis. "Kaila, kamu hanya menempel karena menikah dengan Arga. Sekarang Arga sudah tiada, posisi kamu berbeda." Dadaku sesak. Aku menatap Dimas, berharap ada sedikit pembelaan darinya. Tapi ia hanya menatap kosong, seolah menikmati kehancuranku. "Setidaknya beri aku waktu," ucapku akhirnya, suara bergetar. "Aku dan Alana tidak punya tempat lain." "Kamu bisa tetap di sini," potong Dimas cepat. "Untuk sementara. Tapi jangan campuri urusan perusahaan atau keuangan. Itu keputusan Mama dan aku." Aku merasa darahku berhenti mengalir. Semua yang dulu Arga perjuangkan kini dirampas pelan-pelan, dan aku tak bisa berbuat apapun. Sore itu, aku mendapati Arga duduk di taman belakang, sendirian. Matanya kosong, pandangannya menembus pepohonan. Aku duduk di sampingnya tanpa suara. "Kenapa kamu diam saja, Ga?" Tanyaku lirih. "Daripada ambil semua yang kamu bangun." Ia menghela napas panjang. "Aku lelah, Kai. Aku cuma ingin damai." "Damai bukan berarti menyerah," desaku. "Kalau kamu diam, mereka akan habisi semuanya." Arga menoleh padaku. Untuk sesaat aku melihat matanya basah. "Kamu tidak tahu, Kay. Aku sudah melakukan banyak kesalahan. Semua ini mungkin memang balasan." Aku tak mengerti maksudnya. Tapi sebelum aku sempat bertanya, ia berdiri dan pergi ke arah mobilnya. Tak lama, suara mesin terdengar, dan ia meninggalkan rumah tanpa sepatah kata pun. Malam itu, hujan turun deras. Aku menatap kaca jendela kamar, menunggu Arga pulang, tapi waktu terus berlalu. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari, dan aku mulai panik. Ponselnya tak aktif. Lalu sebuah telepon masuk. Nomor tak dikenal. "Bu Kaila?" Suara di seberang terdengar serius. "Kami dari kepolisian. Mohon datang ke RS Citra malam ini. Ada kecelakaan atas nama Arga Putra Pradana." Dunia seketika runtuh. Aku menjatuhkan ponsel, tubuhku limbung. Suara Alana dari kamar sebelah terdengar sayup. "Mama, kenapa?" Tapi aku tak mampu menjawab. Di rumah sakit, tubuhku nyaris tak mampu berdiri. Dokter yang keluar dari ruang IGD hanya bisa menatapku dengan mata iba. "Kami sudah berusaha, Bu. Tapi lukanya terlalu parah." Aku menjerit. Tanganku gemetar menyentuh pintu ruang operasi yang tertutup rapat. Dunia benar-benar merenggut segalanya, tanpa memberi waktu untuk bersiap. Arga pergi. Dan bersama kepergiannya, pintu terakhir yang melindungiku pun tertutup. Di perjalanan pulang, Alana tertidur di pangkuanku. Aku memandangi wajahnya yang polos, lalu menatap keluar jendela mobil ambulans. Hujan masih turun, tapi kali ini tak ada lagi yang bisa dicuci bersih oleh air langit. Yang tersisa hanyalah luka dan kesepian yang menjerit tanpa suara. Kalau kamu ada di posisi Kaila, kehilangan cinta, rumah, dan tempat berpijak, apa yang akan kamu lakukan untuk bertahan? Ceritakan di kolom komentar, mungkin kisahmu bisa menguatkan yang lain. Aku tak pernah tahu bagaimana rasanya benar-benar kehilangan sampai hari itu tiba. Saat tubuh Arga terbujur di peti kaca di ruang tamu, dunia seakan berhenti. Hujan turun deras di luar, tapi di dalam diriku, badai yang lebih dahsyat sedang mengamuk. Tubuhku menggigil.
Bukan karena dingin, tapi karena kenyataan yang tak bisa kuterima. Bu, tolong kuatkan diri. Suara petugas rumah duka terdengar di telingaku, tapi semua terasa jauh, seperti gema yang datang dari dimensi lain. Aku hanya duduk di lantai, menatap wajah suamiku yang pucat, wajah yang dulu selalu menatapku dengan hangat. Kini mata itu tertutup rapat selamanya. Alana berdiri di dekatku, memeluk lututku erat. Mama, ayah tidur ya? Suaranya lirih, polos menusuk jantungku. Aku tak sanggup menjawab. Aku hanya membelai rambutnya sambil menahan isak yang tak lagi bisa disembunyikan. Namun duka itu tak berlangsung lama. Sebelum 7 hari berlalu, dunia kembali memukulku dengan lebih keras. Pagi itu, ketika aku masih berusaha mengatur napas dari kesedihan, Dimas datang bersama seorang pengacara. Mbak Kayla, katanya datar. Kami ingin membicarakan hal penting mengenai warisan almarhum Mas Arga. Aku menatapnya dengan bingung. Warisan? Arga baru saja? Pergi Dimas, bisa tidak kita bicarakan ini nanti? Tentu, tapi kami hanya menjalankan prosedur keluarga, sahutnya. Seolah tak peduli bahwa tubuh suamiku baru saja dimakamkan. Pengacara itu membuka map coklat di hadapanku. Sesuai dengan surat wasiat yang tersimpan di kantor hukum, seluruh aset atas nama mendiang akan dikelola oleh pihak keluarga, yakni ibu kandung dan adik kandungnya, sampai Alana dewasa. Aku terpaku. Lalu aku? Aku istrinya. Maaf Bu Kayla, jawab pengacara itu dingin. Tidak ada nama Anda di sini. Mungkin surat ini dibuat tanpa pembaruan setelah pernikahan. Dunia seolah berhenti berputar. Rasanya mustahil. Arga begitu mencintaiku. Aku yakin dia tak akan menyingkirkanku seperti ini. Tapi kenyataan tertulis jelas di atas kertas. Dan aku tak bisa menyangkalnya. Bu Sinta menatapku dari ujung meja. Kamu tak perlu khawatir, Kayla. Selama kamu tahu diri, kamu masih bisa tinggal di rumah ini. Tapi jangan ikut campur urusan perusahaan. Aku mencoba menahan air mata, tapi suara Dimas menambah perih itu. Betul kata Mama. Lagi pula Mbak kan cuma istri, bukan bagian dari bisnis keluarga. Jadi tolong jangan mengklaim yang bukan milik sendiri. Kata-kata itu menusuk dalam. Di hadapan mereka, aku bukan lagi istri Arga. Aku hanya bayangan, orang luar yang dianggap menempel di hidup mereka. Malamnya aku berbaring di kamar yang dulu terasa hangat, tapi kini dingin dan kosong. Aku memeluk bantal Arga yang masih menyimpan aroma tubuhnya. Air mata jatuh membasahi kain itu. Mas, kenapa semua ini terjadi? Bisiku. Kenapa kau tak meninggalkanku sedikit saja pegangan? Alana masuk ke kamar, membawa boneka kecilnya. Mama jangan nangis, katanya polos. Ayah kan di surga. Nanti kita bisa ketemu lagi. Aku tersenyum pahit dan menariknya ke pelukanku. Ya sayang. Tapi sekarang kita harus kuat. Dalam hati aku tahu, kekuatan itu bukan pilihan, melainkan satu-satunya jalan untuk bertahan. Beberapa hari kemudian, ketika aku membuka lemari pakaian Arga, aku menemukan sebuah amplop kecil yang terselip di antara jas-jasnya. Di sana, ada surat dengan tulisan tangannya sendiri. Untuk Kayla dan Alana, jika suatu hari aku tak lagi di sisi kalian, tolong tetaplah percaya bahwa aku mencintaimu. Aku tak sempat memperbaiki semuanya, tapi jangan biarkan mereka menghancurkan hatimu. Hidup tidak berhenti karena kehilangan. Kadang, kehilangan justru membuat kita menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Aku memeluk surat itu erat. Air mata menetes di atas tinta yang mulai pudar. Untuk pertama kalinya sejak kepergiannya, aku merasa ada kekuatan kecil yang menyala di dadaku. Aku menatap jendela, ke arah langit yang mulai terang setelah berhari-hari mendung. Mungkin benar kata Arga, hidup tidak berhenti karena kehilangan. Tapi untuk melangkah lagi, aku harus siap kehilangan segalanya. Kalau kamu jadi Kayla, sendirian, kehilangan cinta, dan dikhianati keluarga, apa yang akan kamu lakukan untuk tetap kuat? Ceritakan pendapatmu di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu bisa menguatkan orang lain. Sejak hari itu, langkahku terasa berat setiap kali harus melewati halaman rumah besar keluarga suamiku.
Udara yang dulu terasa hangat kini bagai menyengat kulit. Pandangan sinis dan bisik-bisik lirih dari para pembantu menjadi makanan sehari-hariku. Aku tahu mereka mendengar sesuatu yang busuk. Pagi itu aku baru saja menyiapkan sarapan untuk Dira, anakku. Namun baru saja aku menaruh piring di meja, pintu ruang tamu terbuka keras. Lila, adik iparku, melangkah masuk dengan wajah murka dan mata menyala penuh amarah. "Kak Kayla!" serunya lantang. "Benarkah semua ini?" Aku menatapnya bingung. "Semua apa, Lila?" tanyaku pelan. Dia melempar selembar foto ke arahku. Foto itu jatuh di atas meja, memperlihatkan aku sedang berbicara dengan seorang pria di kafe beberapa hari lalu. Sahabat almarhum suamiku, Dimas. Tapi dari sudut foto itu, seolah kami sedang bermesraan. "Jadi ini alasan kakak masih betah di rumah ini? Karena sudah punya pengganti Mas Rendra?" Suaranya meninggi, menampar harga diriku di hadapan pembantu yang kini berkerumun. Aku tertegun. "Astagfirullah, Lila. Dimas hanya sahabat Rendra. Dia datang mengantarkan berkas perusahaan yang belum sempat diselesaikan. Tapi siapa peduli dengan kebenaran? Mereka sudah lebih dulu memutuskan untuk percaya pada kebohongan yang paling mudah ditelan." Tak lama, ibu mertuaku muncul dari balik pintu. Wajahnya yang dulu lembut kini sekeras batu. Aku sudah menduga, ternyata benar juga. "Perempuan seperti kamu memang tak tahu malu," katanya dingin, lidahku keluh. Air mataku menetes begitu saja. Aku ingin menjelaskan, tapi semua kata terasa sia-sia. Mereka sudah menghakimiku bahkan sebelum aku sempat membela diri. Hari itu, rumah yang dulu menjadi istana bagiku berubah menjadi neraka. Aku diusir dari meja makan, kamar tidurku dikunci, dan segala yang kupegang dianggap najis. Hanya Dira yang tetap memelukku erat, menatapku dengan mata basah yang tak mengerti apa-apa. Malamnya, aku duduk di teras belakang sambil menatap langit. Angin berhembus membawa aroma hujan, seakan langit pun ikut menangis bersamaku. "Ya Allah, apa salahku?" bisiku dalam hati. "Mengapa setelah kehilangan suamiku, kini aku juga harus kehilangan kehormatanku?" Aku tahu dunia bisa memutarbalikkan segalanya dalam sekejap, tapi aku tak akan menyerah. Aku akan membuktikan bahwa fitnah takkan menghancurkan kebenaran. Walau aku harus berjalan sendiri, walau semua berpaling, aku akan tetap berdiri. Kalau kalian jadi aku, apa kalian akan bertahan melawan fitnah? Atau menyerah dan pergi? Pagi itu langit mendung, udara dingin menusuk tulang, dan entah kenapa aku merasa firasat buruk menggantung di udara. Suara langkah kaki terdengar dari arah koridor, terdengar ramai, tergesa. Aku baru saja selesai menyiapkan sarapan untuk Dira ketika Lila datang bersama 2 satpam rumah. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi sorot matanya tajam, seolah menunggu saat yang tepat untuk menghempaskanku ke jurang kehinaan. "Kayla," ucapnya datar, "Mama sudah memutuskan. Mulai hari ini, kamu tidak lagi tinggal di rumah ini. Semua kebutuhanmu akan dihentikan. Barang-barangmu sudah dikemas. Silakan pergi sebelum keluarga besar datang siang nanti." Aku terpaku. "Lila, apa maksudmu?" "Aku istri almarhum Rendra." Dia memotong ucapanku kasar. "Istri yang sudah mencemarkan nama keluarga kami. Jangan berpura-pura suci. Kami tahu kau dekat dengan Dimas. Kau kira kami tak tahu apa yang kalian lakukan di belakang Rendra dulu?" Dunia seakan runtuh di hadapanku. Nafasku sesak, jantungku berdegup tak beraturan. "Demi Allah, Lila, aku tak pernah berbuat seperti itu. Dimas hanya teman. Dia membantu urusan perusahaan. Tolong, jangan begini." Tapi suaraku tak berguna. Satpam sudah bergerak membawa 2 koperku ke halaman depan. Dira menatapku panik, memeluk kakiku erat-erat. "Mama mau kemana?" "Aku nggak mau tinggal di sini, Ma." Isaknya keras. Aku berjongkok, memeluknya erat sambil menahan air mata. "Kita nggak apa-apa, Nak. Kita masih punya satu sama lain," bisiku di telinganya. Tapi sebenarnya, aku sendiri tidak tahu kemana harus pergi. Ketika aku melangkah keluar gerbang rumah itu, gerimis mulai turun. Dingin menusuk kulit, tapi lebih dingin lagi tatapan orang-orang di balik jendela.
Beberapa tetangga yang mendengar kabar fitnah itu hanya menatap tanpa kata. Sebagian lagi berbisik, mungkin menambah bumbu pada cerita yang sudah melukaiku. Aku menatap ke belakang sekali lagi, rumah megah itu. Tempat aku dulu tertawa bersama Rendra, kini menutup pintunya untukku selamanya. Seperti tak pernah ada kasih, tak pernah ada kenangan. Langkahku gontai, menuntun Dira yang menggigil dalam pelukanku. Hujan turun makin deras, membasahi rambut dan pakaian kami. Tapi di balik semua itu, ada keheningan yang aneh. Seolah Tuhan sedang menatapku dari kejauhan, memberi isyarat. Inilah awal perjalananmu yang baru. Malam itu kami tidur di rumah kos kecil di pinggiran kota, tempat seorang teman lamaku, Rani, menampung kami sementara. Dira tertidur di pangkuanku, tapi aku hanya bisa menatap langit-langit, tak sanggup memejamkan mata. Diam-diam aku bersumpah, aku akan bangkit. Aku akan buktikan bahwa kehormatan seorang wanita tak bisa dicuri oleh fitnah. Kalian percaya kan bahwa Tuhan tak pernah tidur? Kalau kalian di posisiku, diusir, difitnah, ditinggalkan, apa kalian masih sanggup memaafkan? Hari-hari setelah aku diusir terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Setiap pagi aku terbangun di kamar sempit berukuran 3 kali 3 meter. Dengan atap bocor dan suara ayam berkokok bersahut-sahutan. Dira masih terlelap di sisiku, memeluk boneka kecil pemberian ayahnya yang sudah lusuh. Kadang aku hanya menatap wajahnya lama-lama, mencoba menenangkan hati yang koyak dengan senyumnya yang polos. "Ma, kapan kita pulang ke rumah yang dulu?" tanyanya suatu pagi. Pertanyaan itu seperti anak panah yang menancap di dadaku. Aku tersenyum meski air mata sudah siap jatuh. "Kita nggak pulang ke sana lagi, Nak. Tapi Mama janji, kita bakal punya rumah baru yang lebih hangat, lebih bahagia." Rani, sahabatku, sering datang membawakan makanan seadanya. Ia satu-satunya orang yang percaya padaku sejak awal. Kamu harus cari kerja. Jangan biarin mereka lihat kamu hancur," katanya suatu sore. Tapi mencari kerja tak semudah itu. Nama belakangku masih melekat pada keluarga besar suamiku, keluarga yang berkuasa. Siapapun yang tahu aku janda dari keluarga Arjuno langsung menolak halus. Dunia begitu sempit untuk seorang wanita yang dicap sudah ternoda. Aku mulai berjualan kecil-kecilan, menjual kue basah di pinggir jalan, lalu beralih ke sayur keliling dengan sepeda bekas yang kubeli dari uang hasil pinjaman Rani. Awalnya aku malu. Tubuhku yang dulu terbiasa dibalut gaun mahal kini hanya tertutup daster dan topi caping. Tapi setiap kali melihat Dira makan dengan lahap, rasa malu itu perlahan lenyap. Setiap langkah di jalanan membuatku sadar bahwa kekuatan sejati bukanlah harta, melainkan tekad untuk tetap hidup saat dunia berusaha menenggelamkanmu. Kadang aku terisak diam-diam di tengah pasar, saat orang-orang menawar daganganku tanpa tahu siapa aku dulu. Tapi aku belajar menerima, karena mungkin inilah caraku ditebus oleh takdir, untuk benar-benar memahami arti kehilangan. Suatu sore, aku melewati rumah besar keluarga suamiku tanpa sengaja. Dari balik pagar tinggi, aku melihat Lila sedang duduk di teras, tertawa bersama teman-temannya. Dadaku sesak, tapi kali ini bukan karena marah. Aku justru merasa tenang. Untuk pertama kalinya, aku tak ingin kembali. Aku sadar, kebahagiaan tak harus dibangun di atas nama keluarga atau kekayaan. Aku menggenggam tangan Dira dan melangkah pergi. Angin sore menyapu wajahku, seolah berkata, "Kau sudah melangkah sejauh ini, jangan berhenti sekarang." Malam itu, sebelum tidur, aku menatap langit-langit kamar yang retak dan berbisik pelan, "Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberiku nafas. Meski dalam kesepian, kalau kalian jadi aku, pernahkah kalian merasa hancur, tapi tetap harus tersenyum demi seseorang yang kalian cintai?" Sudah hampir 2 bulan sejak aku meninggalkan rumah megah itu. Setiap pagi, aku mengayuh sepeda tuaku menyusuri jalan kampung, membawa 2 keranjang sayur di sisi kanan dan kiri. Hujan, panas, debu, semuanya jadi sahabatku sekarang. Kadang aku berhenti di pinggir jalan, menyeka peluh di dahi, menatap bayangan diriku sendiri di kaca etalas warung. Wajah yang dulu dirias dengan bedak mahal kini kusam,
Rambutku kerap diikat seadanya. Tapi anehnya, aku mulai mengenali diriku yang sesungguhnya. Suatu pagi, seorang ibu tua membeli sayurku. Ia memandangku lama sebelum berkata pelan, "Mbak Kayla ya? Dulu saya pernah lihat di TV, waktu perusahaan Arjuno kasih bantuan sosial." Aku hanya mengangguk, tersenyum kaku. "Sekarang jualan sayur, Bu," jawabku singkat. Ia menatapku iba, lalu menyelipkan uang lebih ke tanganku. Tapi aku menolak. "Saya masih bisa kerja, Bu. Nggak usah kasihanin saya," kataku tegas, meski di dalam hati aku hampir menangis. Setiap malam, setelah menidurkan Dira, aku sering duduk di depan jendela kecil kamar kos. Hujan rintik terdengar seperti bisikan masa lalu. Kadang aku mendengar suara Rendra dalam kenangan. Suara lembutnya saat memanggilku sayang, atau tawa kecilnya di antara lelahnya kerja. Aku merindukannya sampai sakit. Tapi aku juga tahu, dia tak akan pernah kembali. Yang tersisa hanya kenangan dan luka yang tak terlihat siapapun. Rani datang membawa kabar suatu sore. "Kay, aku dengar keluarga Rendra mulai kesulitan. Perusahaan mereka digugat karena penggelapan dana." Aku terdiam. Dunia seakan berputar lagi. "Jadi, bukan aku yang memalukan, Ran, tapi mereka," ucapku lirih. Rani mengangguk. "Karma itu nyata, Kay, tapi jangan bersukacita. Biarlah Tuhan yang menulis akhirnya." Malam itu aku menangis lagi, tapi bukan karena sedih. Air mataku jatuh karena lega. Lega karena kebenaran akhirnya mulai menampakkan diri. Meski lambat, tapi aku tahu, waktu selalu memihak pada yang benar. Dira menghampiriku dan memelukku. "Mama kenapa nangis?" tanyanya polos. Aku tersenyum dan mencium keningnya. "Mama nggak apa-apa sayang. Kadang menangis itu bukan tanda lemah, tapi tanda kalau hati mama sudah cukup kuat menahan semuanya." Aku menatap langit malam yang bertabur bintang dari balik jendela kecil itu. Mungkin hidupku kini sederhana, tapi hatiku tenang. Dan itu jauh lebih berharga daripada semua harta yang dulu kupunya. Kalau kalian di posisiku, masihkah kalian bisa memaafkan mereka yang menghancurkan hidupmu? Pagi itu aku berangkat lebih awal dari biasanya. Dira masih terlelap, jadi aku titipkan pada Bu Rani yang rumahnya tepat di depan kos. Udara dingin menusuk kulit, tapi semangatku justru menyala. Aku sudah mulai berani menjajakan sayur hingga ke kompleks perumahan menengah ke atas, tempat yang dulu, ironisnya, adalah lingkunganku sendiri. Saat aku berhenti di depan salah satu rumah besar, seorang wanita muda keluar. Rambutnya disanggul rapi, tubuhnya dibalut daster sutra. Sekilas, wajahnya mengingatkanku pada seseorang. Dan benar saja, itu istri dari teman lama Rendra. "Mbak Kayla?" katanya kaget. Aku hanya tersenyum kaku. "Iya Bu, mau beli sayur." Tatapannya berubah iba. "Astaga, saya dengar kabar tentang Mbak. Tapi saya nggak percaya gosip-gosip itu, sumpah. Dunia ini kejam ya Mbak. Orang baik selalu disalahkan." Kata-katanya menampar perasaanku. Aku berusaha tersenyum, meski hatiku kembali remuk. Setelah ia pergi, aku menatap sepeda tuaku yang mulai berkarat. Dalam diam, aku bergumam. Harga diriku bukan lagi tentang siapa aku dulu, tapi seberapa kuat aku sekarang. Sore harinya, saat aku pulang ke kos, 2 orang pria datang menghampiri. Mereka mengenakan jas rapi, membawa map tebal. "Ibu Kayla?" tanya salah satunya. "Kami perwakilan hukum dari keluarga Arjuno. Ada surat yang harus kami sampaikan." Tanganku gemetar saat menerima surat itu. Di dalamnya tertulis tuduhan baru, bahwa aku telah mencemarkan nama baik keluarga dengan menyebarkan fitnah tentang penggelapan dana. Aku nyaris tak bisa berdiri. Astagfirullah. Hanya itu yang bisa keluar dari bibirku. Rani yang melihatku pucat langsung meraih surat itu. "Kay, mereka mau apa lagi darimu?" Serunya marah. Aku hanya menggeleng. Mungkin mereka belum puas melihatku jatuh. Malam itu aku menatap Dira yang sedang menggambar di lantai. Ia menggambar rumah kecil dengan 2 orang di depannya. "Ini kita, Mak," katanya riang. "Nanti Mama punya rumah lagi ya." Aku mengangguk meski air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Ya, Mi, aku akan punya rumah lagi.
Bukan dari batu bata, tapi dari keberanian dan doa. Aku tak akan biarkan anakku tumbuh dalam bayang-bayang penghinaan. Aku menghabiskan malam itu dengan berdoa lama. Ya Allah, jika ini ujian, kuatkan aku. Jangan biarkan kebencian menutupi hatiku. Dalam keheningan itu, aku merasakan kekuatan yang pelan-pelan tumbuh. Kekuatan yang lahir dari luka dan kesabaran. Kalau kalian di posisiku, apa kalian akan melawan demi harga diri atau diam demi kedamaian anakmu? Hari itu matahari seolah enggan bersinar. Langit kelabu, seperti menyesap seluruh semangatku. Surat somasi dari keluarga Arjuno masih tergeletak di meja kecil kosku. Lembaran kertas itu seperti racun yang terus menggerogoti pikiranku. Bagaimana tidak? Mereka ingin aku meminta maaf secara publik atas fitnah yang tak pernah kulakukan. Jika tidak, mereka akan menempuh jalur hukum. Aku duduk memandangi surat itu berulang kali, hingga mataku panas. Mengapa mereka tak berhenti menyakitiku? Bisikku lirih. Dira yang duduk di sampingku hanya menatap polos. Mama kenapa, Ma? Jangan sedih, ya. Nanti Dira bantu jualan biar Mama nggak nangis lagi. Aku tersenyum kecil, lalu memeluknya. Kamu alasan Mama kuat, Nak. Selalu. Rani datang sore itu membawa kabar baru. Kay, aku punya kenalan pengacara. Katanya dia bisa bantu kamu, tapi ya, bayarnya nggak murah. Aku tertawa getir. Ran, buat makan besok aja aku masih mikir. Gimana mau bayar pengacara? Rani menatapku iba, lalu menggenggam tanganku. Kamu nggak boleh kalah, Kay. Mereka sudah terlalu jauh. Malamnya aku keluar, berjalan menyusuri jalan kampung yang lengang. Hujan gerimis turun, membasahi wajahku tanpa ampun. Di tengah hujan itu, aku berhenti di depan cermin etalase toko yang sudah tutup. Bayanganku tampak lelah, mata sembab, wajah kusut, tapi ada sesuatu di mataku yang berbeda, tekad. Kalau dunia ingin lihat aku jatuh, kataku pada diriku sendiri, biarlah mereka menonton. Tapi mereka juga harus lihat, aku akan bangkit. Keesokan paginya aku memutuskan untuk pergi ke kantor hukum yang disebut Rani. Di sana aku bertemu seorang pria paruh baya bernama Pak Arfan. Wajahnya tenang, suaranya berat tapi lembut. Setelah mendengar kisahku, ia mengangguk pelan. Bu Kayla, kalau semua ini benar, maka Anda korban fitnah dan pelecehan moral. Tapi, apakah Anda siap memperjuangkannya? Perjuangan ini panjang dan akan membuat Anda lebih disakiti sebelum dibenarkan. Aku menarik napas panjang. Saya sudah disakiti bahkan tanpa membela diri, Pak. Jadi biarlah kali ini saya berjuang. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menegakkan kebenaran. Ia menatapku lama sebelum tersenyum. Baiklah, mari kita mulai dari sini. Keluar dari kantor itu, angin sore menerpa wajahku lembut. Rasanya seperti Tuhan sedang menyentuh pundakku, mengingatkan bahwa badai ini tak selamanya. Aku menatap langit, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berani berkata pada diriku sendiri, aku belum kalah kalau kalian di posisiku. Berani nggak melawan orang yang pernah menghancurkan hidupmu? Sudah 2 minggu sejak aku memutuskan melawan. Rasanya seperti berdiri di tengah badai tanpa payung. Dingin, menakutkan, tapi juga membebaskan. Setiap hari aku menemui Pak Arfan, menyerahkan bukti, surat, dan pesan-pesan lama antara aku dan Rendra, yang membuktikan bahwa rumah tanggaku dulu baik-baik saja. Aku juga menunjukkan bukti bahwa Dimas, pria yang mereka tuduh sebagai selingkuhanku, ternyata adalah rekan kerja Rendra yang justru membantu menyelesaikan laporan keuangan perusahaan. Namun perjuangan ini tak mudah, fitnah lebih cepat menyebar daripada kebenaran. Beberapa kali aku menerima pesan anonim berisi ancaman. Berhenti cari masalah, janda murahan. Begitu salah satu isinya. Aku hanya bisa menggenggam ponselku erat, menahan amarah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Suatu malam, Dira menatapku cemas. Mama, kenapa kelihatan takut? Aku menatapnya lembut, mencoba menyembunyikan getar di suaraku. Mama nggak takut, sayang. Mama cuma lelah. Tapi kita harus sabar, ya. Kebenaran itu kadang datangnya pelan.
Hari yang kutunggu tiba ketika Pak Arfan menemuiku dengan wajah serius tapi penuh arti. Bu Kaila, saya dapat dokumen baru dari Dimas. Ini bukti kuat bahwa Rendra bukan meninggal karena kecelakaan biasa. Ada indikasi sabotase dari dalam perusahaan dan salah satunya melibatkan adik ipar Anda, Lila. Dunia berhenti berputar. Aku terdiam, tubuhku gemetar. Laila? Suaraku bergetar. Tapi kenapa? Uang, jawab Pak Arfan tegas. Laporan keuangan menunjukkan Lila dan beberapa direktur menyelewengkan dana. Rendra mulai mencurigai hal itu, tapi keburu meninggal sebelum sempat membuka semuanya. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Semua potongan puzzle mulai menyatu. Jadi selama ini bukan hanya aku yang menjadi korban. Rendra pun tak sempat membela diri karena pengkhianatan orang terdekatnya. Malam itu aku berdoa lama sekali. Di hadapan Tuhan, aku menangis seperti anak kecil. Ya Allah, ternyata Kau dengar setiap doaku. Kau lihat setiap air mata yang jatuh diam-diam. Keesokan harinya, berita tentang penyelidikan perusahaan Arjuno mulai muncul di media. Nama Lila disebut, dan keluarga besar itu mulai menjadi sorotan publik. Aku membaca berita itu dengan hati campur aduk, antara lega dan sedih. Aku tak pernah ingin melihat mereka hancur. Tapi mungkin inilah cara Tuhan menegakkan keadilan tanpa tanganku harus kotor. Dira menghampiriku sambil memeluk pinggangku. Mama menang ya, katanya polos. Aku tersenyum, menatap mata kecilnya yang bening. Bukan mama yang menang, sayang, tapi kebenaran yang akhirnya bicara. Kalau kalian di posisiku, sanggupkah kalian memaafkan mereka yang menghancurkan hidupmu demi uang dan nama baik? Pagi itu udara terasa berbeda. Langit cerah, tapi dadaku justru berat. Sejak berita tentang keluarga Arjuno tersebar di media, hidupku berubah drastis. Banyak wartawan mencoba menemuiku, menanyakan pendapatku tentang kasus itu. Tapi aku memilih diam. Aku tak ingin balas dendam. Aku hanya ingin tenang. Namun, ketenangan itu terusik ketika seseorang datang ke lapak sayuranku di pasar pagi. Aku tengah menata cabai dan tomat saat suara lembut namun asing menyapaku. Kaila, suara itu membuatku berhenti seketika. Aku menoleh dan di depanku berdiri Lila. Dia tampak berbeda. Wajah cantiknya pucat, matanya sembab. Tak ada lagi aura angkuh seperti dulu. Untuk sesaat aku terdiam, mencoba menahan gelombang emosi yang mendesak naik ke dada. Ada apa, Laila? Tanyaku datar, mencoba bersikap tenang. Dia menunduk, suaranya gemetar. Aku mau minta maaf. Aku salah. Aku terlalu benci padamu. Aku pikir kamu yang mau rebut harta keluarga. Tapi ternyata aku yang salah besar. Aku terdiam lama. Suara pasar di sekeliling kami seolah menghilang. Hanya ada aku, dia, dan kenangan pahit yang menguap di antara kami. Lila melanjutkan dengan suara lirih. Aku nggak pernah tahu kalau Kak Rendra meninggal karena ulah mereka. Aku pikir semua akan baik-baik saja. Sekarang semua hancur. Mama sakit keras, perusahaan ditutup. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Air matanya jatuh deras, dan untuk pertama kalinya aku melihat Lila sebagai manusia, bukan musuh. Aku menatapnya, mencoba menenangkan amarah dalam hatiku. Kamu tahu, Lil, kataku perlahan. Aku sudah melewati hari-hari di mana aku tidur dengan perut kosong, di mana aku dihina setiap kali lewat di jalan. Tapi kalau kamu datang untuk minta maaf, aku nggak akan menolak. Dia mendongak, menatapku dengan mata basah. Jadi kamu maafin aku? Aku mengangguk pelan. Aku maafin, bukan karena aku lupa, tapi karena aku nggak mau hidupku terus digantung di masa lalu. Kami terdiam cukup lama. Hanya suara pedagang dan langkah kaki yang mengisi sela-sela keheningan. Saat ia beranjak pergi, aku memanggilnya pelan. Lila, jaga dirimu. Kadang kehilangan segalanya adalah cara Tuhan mengajari kita untuk mengenal arti syukur. Setelah dia pergi, aku duduk di kursi kayu tua itu lama sekali. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Beban di dadaku seolah terangkat.
Hari itu aku belajar sesuatu yang berharga. Memaafkan bukan berarti menyerah. Itu cara terbaik untuk benar-benar bebas dari masa lalu. Kalau kalian di posisiku, sanggupkah kalian memaafkan orang yang pernah mengusirmu, menghancurkan hidupmu, lalu datang menangis di hadapanmu? Udara malam di rumah sakit terasa dingin menusuk. Bau antiseptik dan suara langkah suster di koridor menjadi latar dari kebisuan yang menggantung di dada. Aku duduk di kursi tunggu, menatap pintu ruang rawat di mana Dimas terbaring. Lelaki yang dulu begitu aku benci, kini justru membuat dadaku sesak karena takut kehilangannya. Setelah kecelakaan itu, hidupku seperti dipaksa menatap cermin masa lalu. Semua luka lama yang selama ini kututup rapat, kini menganga lagi. Aku tak tahu apakah ini hukuman atau kesempatan untuk menebus dosa. Karena dalam diam aku sadar, kebencian yang kupelihara selama ini justru membunuhku perlahan. Suster keluar membawa berkas dan aku segera berdiri. "Bagaimana keadaannya, Sus?" Tanyaku terbata. "Stabil, tapi masih butuh waktu." Tubuhnya mengalami benturan keras. "Untung kamu cepat bawa ke sini." Aku hanya mengangguk. Suaraku tercekat. Kata untung itu terasa ironis. Karena sebenarnya, malam itu aku tidak berniat menyelamatkannya. Aku hanya mengikuti naluri, sebuah dorongan aneh yang membuatku berlari ke tempat kejadian. Ketika akhirnya aku diizinkan masuk, kulihat Dimas terbaring dengan wajah pucat dan perban di kepala. Ada selang infus menembus kulit lengannya. Aku melangkah mendekat. Tangan gemetar saat hampir menyentuh pipinya. "Kenapa kamu selalu membuatku bingung seperti ini, Mas?" Bisiku pelan. "Kamu menyakitiku dulu. Tapi kenapa sekarang aku justru takut kehilanganmu?" Mataku panas. Kenangan lama datang seperti badai. Malam saat aku memergokinya bersama perempuan lain. Hari-hari ketika aku harus pura-pura kuat meski hancur di dalam. Tapi di sela semua itu, aku juga ingat senyum lembutnya. Caranya menatapku di awal pernikahan kami, dan janji yang pernah ia bisikkan di bawah hujan. "Aku akan selalu jadi tempatmu pulang." Suara napasnya pelan, tapi teratur. Entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam di balik keheningan ini. Seperti Dimas sedang berjuang dari dunia lain untuk mengatakan sesuatu. Aku menggenggam tangannya, berharap ia bisa merasakan kehangatan yang masih tersisa. "Bangunlah, Mas. Aku masih punya banyak hal yang ingin aku katakan." Suaraku pecah. "Termasuk maaf yang belum sempat kau dengar." Malam itu aku bertahan di sana. Tidak ada lagi rasa dendam, hanya kekosongan yang anehnya terasa menenangkan. Aku mulai sadar mungkin Tuhan sedang menulis ulang takdir kami. Bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk menutupnya dengan cara yang lebih benar. Dan saat mataku hampir terpejam karena lelah, ku dengar bisikan lirih dari bibir Dimas yang retak, pelan, nyaris seperti mimpi. "Kayla, jangan pergi lagi." Jantungku serasa berhenti. Aku menatapnya dengan air mata yang jatuh tanpa bisa kutahan. Mungkin inilah awal dari pengampunan yang sesungguhnya. Pagi itu, matahari terbit perlahan di balik jendela rumah sakit, menembus tirai putih yang bergoyang lembut di terpa angin. Aku masih di sana, duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan Dimas yang kini mulai hangat. Setelah malam panjang penuh cemas dan air mata, akhirnya matanya terbuka, menatapku dengan pandangan samar namun lembut, seperti seseorang yang baru saja kembali dari perjalanan jauh. "Kayla, kamu nggak pulang?" Suaranya serak, nyaris seperti bisikan yang tersapu udara. Aku menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang lagi. "Aku takut kalau aku pergi kamu malah nggak bangun." Dimas tersenyum lemah, tapi senyum itu senyum yang dulu aku rindukan, senyum yang pernah membuatku merasa aman. "Aku pikir kamu nggak mau lihat aku lagi." Aku menarik napas panjang. Aku juga pikir begitu. Tapi hidup selalu punya caranya sendiri, buat memaksa kita menghadapi hal yang paling kita hindari, kan? Dia diam. Hanya menatapku lama, seolah ingin membaca isi hatiku tanpa kata. "Aku nyakitin kamu dulu, Kay," katanya akhirnya. "Kalau waktu bisa diulang, aku akan memilih untuk nggak egois. Aku tahu maaf mungkin terlalu berat buat kamu kasih. Tapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal.
Aku menggigit bibir, menahan isak yang ingin pecah. Kata-katanya seperti menembus dinding yang selama ini kubangun tinggi di dalam dada. Dimas bukan lagi sosok yang dulu ku kenal. Bukan pria arogan yang menertawakan luka orang lain. Ia tampak rapuh, jujur, dan nyata. Aku sudah terlalu lama hidup dalam kebencian, Mas, ujarku pelan. Aku kira dengan membencimu aku bisa sembuh. Tapi ternyata, aku malah kehilangan diriku sendiri. Ia menatapku penuh harap. Lalu sekarang, aku terdiam sejenak, lalu mengusap air mata yang jatuh tanpa izin. Sekarang aku cuma ingin berdamai, bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk menutupnya dengan tenang. Dimas memejamkan mata sejenak, lalu menggenggam tanganku lebih erat. Kalau begitu, izinkan aku menebus semuanya. Gak harus dengan cinta, tapi biarkan aku membuktikan kalau aku masih bisa jadi manusia yang lebih baik. Aku menatapnya lama. Dalam tatapan itu ada kejujuran yang tak pernah kulihat sebelumnya. Sebuah penyesalan yang tulus, bukan sekadar penyesalan karena kehilangan. Aku berdiri dan berjalan ke jendela. Di luar sana langit biru tampak lebih jernih dari biasanya. Burung-burung kecil terbang melintas, seolah mengiringi pagi yang baru. Kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan, kataku lirih tanpa menoleh, mari kita mulai semuanya dari maaf. Bukan cinta, bukan dendam, hanya maaf. Saat aku berbalik, Dimas tersenyum lagi. Senyum yang kali ini tak menuntut apapun. Maaf, katanya lirih, dan terima kasih karena kamu nggak benar-benar pergi. Aku mendekat, lalu menatapnya penuh rasa yang sulit dijelaskan. Di saat itu, aku sadar, mungkin cinta kami tak akan kembali seperti dulu. Tapi ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Kedewasaan untuk melepaskan tanpa kebencian. Dan keberanian untuk tetap peduli meski hati pernah hancur. Dan saat aku melangkah keluar dari ruang rawat, cahaya pagi menyambutku hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas. Bebas dari luka, bebas dari dendam. Hari itu aku tahu, pengampunan adalah bentuk cinta paling tulus yang pernah kumiliki. Kini, setelah semua badai itu berlalu, aku sering duduk di beranda kecil rumah sederhanaku. Tempat di mana aroma tanah basah dan suara ayam tetangga jadi teman akrab setiap pagi. Alana tumbuh menjadi gadis yang kuat, lebih kuat dari ibunya. Setiap kali kulihat ia tersenyum, aku tahu perjuanganku tidak sia-sia. Aku pernah kehilangan segalanya, cinta, harta, dan harga diri. Aku pernah diusir, dihina, bahkan dituduh hal yang tak kulakukan. Tapi justru dari kehancuran itu, aku menemukan kembali siapa diriku sebenarnya. Aku bukan hanya istri pewaris perusahaan, bukan pula janda yang dikasihani. Aku adalah Kayla, seorang wanita yang belajar bertahan ketika dunia memaksanya menyerah. Kini aku hidup sederhana, menjual sayur setiap pagi, tapi hatiku tenang. Tidak ada lagi kemewahan, tapi juga tidak ada lagi topeng. Aku tak lagi bersembunyi di balik nama besar atau belas kasihan siapapun. Hidupku memang berubah 180 derajat, tapi di balik perubahan itu, aku menemukan makna sejati dari bahagia, kebebasan untuk menjadi diriku sendiri. Kadang, aku menatap langit sore dan berbisik dalam hati, terima kasih Arga. Karena dari perpisahan denganmu, aku belajar untuk berdiri. Karena dari pengkhianatan mereka, aku belajar untuk tidak bergantung pada siapapun. Dan karena luka-luka itu, aku belajar bahwa cinta sejati tak selalu datang dari orang lain, tapi dari kemampuan kita memaafkan dan memeluk diri sendiri. Untuk kalian yang mendengar kisahku ini, jangan pernah takut kehilangan. Karena terkadang kehilangan adalah cara Tuhan menunjukkan arah pulang. Kalau kalian di posisi aku, apa yang akan kalian lakukan? Memaafkan atau pergi selamanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku ingin tahu bagaimana hati kalian memandang kisah ini.